Pendukung Jokowi meneruskan surat terbuka dari KAMI, tapi ke tempat sampah aja ya, ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Kemarin tanggal 24 September 2020, ada yang menarik perhatian saya saat mengintip cuitan Said Didu di akun Twitter @msaid_didu. Masih dengan kami ya, dan aroma PKI yang ingin ditiupkan menjelang akhir September 2020 dengan caption surat terbuka kami kepada Bapak Presiden terkait ancaman PKI gaya baru. Dalam tangkap gambar yang terbagi atas beberapa bagian itu, kalau disusun urutannya mulai dengan nada mengingatkan yang dipasang oleh kami soal sejarah kelam yang pernah dilalui bangsa Indonesia, yakni peristiwa Madiun 1948 serta peristiwa 30 September 1965. Hal yang lantas dilanjutkan oleh bualan kami selanjutnya dengan isi, bulan September disebut penuh dengan trauma karena peristiwa pemberontakan PKI sehingga harus selalu diperingati. 2. Tudingan bahwa anak cucu PKI sudah bangkit dan menelusup ke lingkaran legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga, poin 2 yang disebut tadi tak lagi mitos atau fiksi, tapi sudah menjadi bukti karena anak cucu PKI disebut sudah mulai terbuka akan identitasnya, bahkan dengan bangga meneriakan diri merasa sebagai anak PKI. Yang keempat, meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintahan agar bertindak serius terhadap gejala, gelagat dan fakta kebangkitan neokomunisme dan atau PKI gaya baru yang sudah nyata. Kelima, dalam tindakan nomor 4 tadi, agar tidak perlu lagi bertanya di mana. Keenam, meminta Presiden Joko Widodo dengan kewenangan agar meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menariknya dan tidak lagi memprosesnya. Yang ketujuh, meminta agar Presiden Joko Widodo dengan kewenangan yang dimiliki agar menyerukan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik khususnya TVRI untuk menayangkan film pengkhianatan G30 SPKI dan atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Yang kedelapan, meminta agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan, sambil mengingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sebentar, saya izin tertawa dulu 1 menit, membawa tuntutan kami yang lebih terdengar sebagai halusinasi. Kalau tidak boleh saya sebut bualan gaya baru, kami tidak bisa membuktikan adanya segala hal yang disampaikan dalam surat terbuka tadi. Tetapi tidak boleh bertanya balik, di mana PKI-nya? Ini kalau dianalogikan dengan laporan kecelakaan. Akan terlihat cukup aneh, lucu, menggemaskan, tapi sekaligus ingin napuk pakai sandal orang yang melaporkan. Bayangkan kalau ada yang melaporkan sama polisi begini, Pak Polisi, ada kecelakaan mengerikan Pak, di mana? Udah, nggak usah nanya, Bapak percaya saja, lalu bikin ini dan itu, sableng kan? Lah, kalau kami yakin adanya anak cucu PKI sudah bangkit dan menelusup ke lingkaran legislatif maupun eksekutif, ya sebutkan dong siapa orangnya, di mana tempat tinggalnya, atau di posisi apa untuk lingkaran legislatif dan eksekutif yang dimaksud. Udah nggak usah tanya, pantas digampar pakai sandal. Bilang sudah nyata ada kebangkitan PKI, kok nggak bisa menunjukkan buktinya? Paling kalau buktinya bendera atau kaos berlogo Palu Arit, saya menduga itu bikinan sendiri, dicetak oleh kelompok sendiri, lalu ditunjukin dan dibakar sendiri. Kan kampret betul, saudara-saudara. Pemerintah kalian suruh mewajibkan pemutaran G30 SPKI. Ngaca dulu dong. Terutama Pak Gatot yang pernah diberitakan tidur di kursi saat pemutaran film tersebut. Lah kalau memang beneran isu kebangkitan PKI sehingga harus diwajibkan menonton, kok sampean malah tidur Pak? Saya juga sempat baca komentar Ilham Aidit, putra keempat mendiang ketua CCPKI bernama DN Aidit, yang justru menganggap bahwa ramainya isu PKI setiap memasuki September sebagai dampak dari begitu luar biasanya propaganda rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Ilham Aidit juga berkata bahwa tindakan mewajibkan menonton film G30 SPKI hanya akan menanamkan kebodohan kepada generasi bangsa perihal sejarah yang telah direkayasa oleh Orde Baru. Kalau saya sih
lebih percaya pada omongan Ilham Aidit daripada kami yang lebih terdengar seperti membual dan berhalusinasi. Terus Pak Jokowi harus ngapain dong? Tak usah repot-repot. Beliau cukup meneruskan saja surat terbuka itu semisal terlanjur dicetak oleh orang terdekat di istana ke tong sampah. Atau kalau berupa file tinggal delete begitu membaca ada logo kami di sana. Tak usah dikomentari juga. Beliau masih punya urusan yang jauh lebih penting dalam menangani dampak global dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Ancaman banjir yang sebentar lagi akan menghampiri Jakarta sebagai ritual tahunan dan memerangi sebisa mungkin dampak dari resesi ekonomi agar tidak terlalu meremukkan perekonomian di Indonesia. Terus bagaimana dengan kami dan seluruh dedengdotnya? Anggap saja sekumpulan orang tua yang masa kecilnya kurang bahagia tapi kini membutuhkan perhatian. Pak Jokowi, tak usah menggubris mereka dan sekali lagi buang saja surat itu ke tong sampah. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Dai.